gantungkan semua cita-cita itu, yakinkan diri kita itu bahwa Allah pasti kasih jalannya. Jadi teman-teman jangan putus asa bahwa yang kita coba gagal itu mungkin waktunya belum pas. Gagal dicoba lagi, gagal dicoba lagi. Pasti Allah kasih jalannya. Jangan setelah gagal kita ngerasa ini kayaknya nggak berhasil gitu. Tinggal bagaimana menyemangati diri dan yakin terhadap keberhasilan itu, bahwa keberhasilan itu hanya milik Allah dan itu yang terus diyakini. Ujian yang luar biasa buat saya dan keluarga. Pada saat mengalami titik terendah, keyakinan saya terhadap Allah bahwa setiap kesulitan itu selalu dibarengi dengan kemudahan. Dan itu yang menjadi penguat saya, ya doa ibu saya selama ini. Karena begitu saya mengalami hal yang luar biasa dalam hidup saya nggak punya siapa-siapa lagi waktu itu. Saya cuma berkeyakinan bahwa Allah tidak mungkin membiarkan kita terpuruk dalam waktu yang sangat lama gitu. Itu di surat Al-Baqarah ayat 3 terakhir itu saya yakini bahwa semua kesulitan yang Allah kasih itu di batas kemampuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianu Farida. Saya CEO Baba Pangan Indonesia yang bertempat di Jalan Pramuka, Mampang, Depok. Latar belakang saya lahir di Depok. Ibu saya asli warga Betawi. Saya tinggal di Depok dari lahir sampai saya besar, sampai saya menikah. Saya sempat ninggalin Depok sekitar 15 tahun. Setelah itu menikah dan memulai usaha. Pertama kali saya membuka usaha di kontraktor, dulu masih CV sifatnya, terus beberapa tahun kemudian saya mendirikan beberapa perusahaan. Jadi waktu zaman kuliah tuh kita ini suka nongkrong di Jalan Pajajaran, kebetulan saya kuliah di Bogor, beberapa teman saya hobi balapan mobil, jadi waktu itu saya coba-coba untuk balapan dan keterusan gitu. Akhirnya ditangkap polisi dan dinikahi polisi. Jadi karena saya waktu zaman kuliah suka balapan liar, saya minta ke Allah tuh setelah menikah dan punya 4 orang anak, saya memohon ke Allah supaya jangan sampai anak-anak saya tuh sama kayak saya gitu. Ternyata saya baru tahu setelah menikah itu kekhawatiran seorang ibu itu yang saya rasain jadi seorang ibu gitu. Ibu saya dulu seringkali khawatir gitu dengan yang saya lakukan, tapi ternyata setelah saya punya anak, akhirnya saya memohon ke Allah supaya jangan sama kayak saya kejadiannya, dan setiap kali anak saya SMP itu saya masukin ke pondok pesantren. Waktu sebelum menikah saya bekerja di perusahaan kontraktor di Rainbow Hill di Sentul. Nah, waktu menikah saya berhenti kerja dan saya mulai berpikir untuk memulai usaha. Akhirnya saya mendirikan satu perusahaan. Waktu itu karyawannya ada 4 orang untuk memulai ini, dan saya memulai dari pekerjaan yang kecil-kecil waktu itu di Bogor, dan sampai hari ini sekitar hampir 21 tahun perusahaan yang pertama kali saya buat. Jadi setelah jadi kontraktor sekian lama, sebelum pandemik saya mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pangan. Waktu itu belum kepikiran bahwa pangan sebegitu pentingnya kayak sekarang. Nah, setelah saya mendirikan perusahaan ini, saya baru tahu sambil belajar gitu, dan ternyata luar biasa menariknya di pangan ini karena banyak yang bisa disinergikan dengan banyak pihak. Saya membangun kandang ayam sekitar 14 tahun yang lalu. Kandang ayam saya bangun, waktu itu belum terpikir untuk mendirikan perusahaan pangan. Setelah mendirikan perusahaan pangan, akhirnya saya membangun bisnis ayam ini dan tahu turunan-turunan bisnis ayam ini begitu banyak gitu ya. Jadi kita bikin ayam frozen juga, dan terus pengadaan ayam di beberapa wilayah. Ada beras kita punya produk sendiri, dan sekarang sedang persiapan membangun pabrik. Yang sekarang berjalan sih beberapa bisnis, ada travel haji umroh, ada ayam, ada beras, dan makanan.
Jadi waktu pertama kali membangun perusahaan, saya dulu baru menikah, dulu suami itu masih gajinya 700.000 dan itu kayaknya nggak mungkin banget buat membangun usaha gitu. Jadi saya punya gelang yang dikasih orang tua, saya jual untuk modal pertama kali, dan saya memulai usaha itu dengan modal yang sangat kecil. Ya itu dikembangin lah dari beberapa usaha yang saya lakukan. Ada sepupu saya namanya Bu Rini yang saya memulai usaha bareng dengan Bu Rini. Jadi waktu memulai usaha itu benar-benar yang saya nggak punya orang yang melatih saya seperti sekarang, orang banyak ikut seminar, ikut pelatihan. Kalau saya benar-benar semuanya ditabrak tuh semua usaha. Jadi nggak ada yang ngasih tahu ini benar, ini salah, semua dicoba sendiri gitu. Sampai akhirnya seringkali saya bisnis itu kejeblos gitu di beberapa usaha. Tapi setelah berjalannya waktu, akhirnya itu menjadi pelajaran buat kami gitu. Kita titik terendah ya, kalau memulai usaha itu salah satu titik terendah ya, sampai kami sudah punya pencapaian yang buat saya udah di titik bersyukur sebenarnya. Tapi sepanjang perjalanan itu kami juga melewati beberapa hal, ya namanya usaha ya, jadi ada ditipu orang, terus perusahaan rugi, ada juga yang kita salah perhitungan, dan itu yang membuat kita juga jadi sebenarnya makin hati-hati dan makin kuat gitu. Kalau titik terendah mungkin perusahaan kami hampir bangkrut sebelumnya, karena kami mendapatkan ujian yang luar biasa, yang dimana semua aset yang kami punya itu kami membangun satu usaha yang di luar perhitungan kami waktu itu gitu. Jadi saya belum pernah bisnis beras awalnya, jadi sekitar 2 tahun yang lalu kami bertemu salah satu orang yang menceritakan tentang bisnis ini, dan kami berusaha untuk berhitung waktu itu, dan hitungan waktu itu mungkin karena itu tidak keterbatasan kami dalam bisnis ini, dan saya mempercayai penuh bisnis ini, dan kami menyimpan begitu banyak modal di bisnis ini, dan akhirnya kami mengalami kerugian yang cukup besar karena beberapa usaha yang lain akhirnya terganggu karena modal yang kami tempatkan di situ cukup lumayan besar, puluhan miliar juga sih. Kalau bisnis buat saya semua harus dilakukan keyakinan kita terhadap Allah, itu aja sih. Jadi semua yang kita lakukan itu semuanya dihitung, tapi hasil akhir itu semuanya menjadi ketentuan Allah gitu. Jadi dulu saya sampai hari ini saya masih minta doa ibu saya untuk setiap yang saya lakukan, memulai bisnis baru, menerima karyawan baru, dan semua hal yang saya jalanin itu saya pasti minta doa dulu ke ibu saya gitu. Karena beberapa kejadian yang saya rasain itu mungkin waktu itu lupa gitu, memulai bisnis itu saya minta doa. Jadi itu yang mungkin menjadi kerugian kita gitu dari beberapa pekerjaan yang merugi. Ujian yang luar biasa buat saya dan keluarga. Pada saat mengalami titik terendah, keyakinan saya terhadap Allah bahwa setiap kesulitan itu selalu dibarengi dengan kemudahan. Dan itu yang menjadi penguat saya, ya doa ibu saya selama ini. Karena begitu saya mengalami hal yang luar biasa dalam hidup saya nggak punya siapa-siapa lagi waktu itu. Saya cuma berkeyakinan bahwa Allah tidak mungkin membiarkan kita terpuruk dalam waktu yang sangat lama gitu. Itu di surat Al-Baqarah ayat 3 terakhir itu saya yakini bahwa semua kesulitan yang Allah kasih itu di batas kemampuan kita.
sekarang berjalan salah satunya ekspor ikan ke beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Yang kalau Malaysia kita kerjasama tentang ini alat-alat pertanian untuk di Indonesia. Sebenarnya kalau waktu yang saya punya mungkin sekarang lebih banyak waktu karena anak-anak sudah makin besar dan saya bisa membuat suasana di rumah juga nggak sehiruk pikuk waktu anak-anak masih kecil gitu ya. Jadi anak-anak sudah punya kegiatan sendiri, saya juga sudah harus bisa mengatur waktu saya gitu karena anak-anak sudah tidak tinggal di rumah lagi, mereka udah kos, ketemu juga udah jangka waktunya ada beberapa bulan kita nggak ketemu, hanya komunikasi lewat telepon karena punya kesibukan masing-masing. Mungkin itu yang membuat jaringannya jadi makin luas karena waktu saya jadi lebih banyak dibandingin anak-anak masih kecil. Yang di Bali itu pabrik beras, kebetulan Bali itu tidak punya pabrik beras, jadi semua bahan baku beras itu dikirim ke Banyuwangi dan setelah jadi beras balik lagi ke Bali. Nah ini persiapan untuk membuat 4 pabrik besar, mudah-mudahan dimudahkan Allah di tahun ini karena setelah pabrik besar ini terbangun, Pak Gubernur akan mengeluarkan pergub untuk tidak mengeluarkan bahan baku keluar Bali. Saya merasa saya tidak punya kemampuan untuk membangun bisnis sendirian. Jadi saya butuh teman-teman, butuh orang-orang yang punya kemampuan untuk bareng-bareng memulai bisnis gitu. Jadi saya buka bakso itu saya memulai bareng dengan sahabat saya, salah satu ketua UMKM Depok, yang dimana semua produk yang dijual itu produknya UMKM. Dari mulai bakso dan makanan yang lainnya gitu. Kita jual dagingnya ke mereka, mereka buat baksonya dan kita jual matangnya. Gerai UKM juga sama, jadi kita memfasilitasi semua produk UMKM yang ada di Depok untuk dijual di sini gitu. Kebetulan kita sedang mempersiapkan websitenya untuk bisa dijual keluar. Kita memperkenalkan produk-produk UMKM ke luar Depok. Kita nggak menutup kemungkinan untuk kolaborasi ke semua pihak karena pengennya saya kopi menjadi banyak cabangnya, bakso menjadi banyak cabangnya. Semua usaha yang kita punya termasuk travel ini juga kita membuka ke semua pihak yang mau bekerja sama gitu. Misalnya kayak travel mau buka di Sukabumi, mereka boleh bekerja sama dengan kita gitu. Ya, saya membangun karyawan ini, jadi saya tidak pernah menganggap karyawan sebenarnya. Semua menjadi relasi gitu, menjadi partner bisnis. Karena saya nggak akan bisa punya capaian seperti sekarang kalau nggak ada mereka. Jadi karyawan-karyawan yang di bakso misalnya, mereka tamat SMA dan mereka harus punya masa depan juga sama kayak saya dan semua harapan banyak orang. Jadi mereka harus punya pencapaian setelah menjadi pekerja di bakso dan harus menjadi pengusaha juga seperti saya. Jadi kita kasih kuliah gratis untuk mereka yang mau melanjutkan sekolah. Jadi ada salah satu karyawan kita juga sudah punya anak 2 tapi tamat SMA, dan anak ini juga luar biasa, pengen maju seperti yang lainnya yang belum menikah, ikut juga kuliah gitu. Ya, jadi sekarang ini targetnya adalah setelah mereka selesai kuliah, mereka harus punya bisnis yang bisa melanjutkan regenerasi seperti yang sekarang dilakukan. Jadi harus punya karyawan, yang karyawannya juga harus kuliah dan harus punya capaian seperti mereka gitu. Saya sampai hari ini masih minum air doanya. Jadi saya punya keyakinan bahwa air doa ibu saya itulah yang membuat saya bisa di posisi sekarang gitu. Jadi kalau orang kan mungkin banyak ya yang punya keyakinan lain gitu, tapi keyakinan saya terhadap doa ibu saya itu ya itu jadi modal utama sebenarnya, di luar modal kerja, modal karyawan gitu. Jadi saya yakin bahwa semua yang punya sekarang dicapai itu karena doa ibu saya gitu. Capaian-capaian dipertemukan dengan karyawan yang baik, partner bisnis yang baik, lingkungan yang baik, yaitu salah satu doa ibu saya gitu. Kalau amalan yang saya punya,
standar sama sih seperti yang lainnya. Saya hanya melakukan sholat duha, sholat tahajud, dan ngaji rutin setiap hari. Ya, mungkin ini kebanyakan, mungkin banyak keinginan setiap umat Islam juga pengen anaknya menjadi hafiz Quran. Jadi saya ya bukan nggak bangga kalau anak saya sekarang jadi dokter gitu ya, tapi ibu saya pesannya cuma supaya anak-anak ini ditanamkan agama yang baik gitu, supaya besarnya juga punya punya rel dalam menjalani hidup. Ya akhirnya setiap kali lulus SD anak saya masuk pesantren, dan alhamdulillah yang sekarang nomor 1 sudah hafiz Quran, yang kedua juga sudah hafiz Quran. Mudah-mudahan bisa istiqomah dalam ngejalanin yang sudah menjadi capaian. Sekarang kita ada Baba Foundation namanya, yang kedepannya sih pengen punya rumah tahfiz, pengen sekolah gratis dan pengobatan gratis untuk masyarakat. Tapi semua sedang proses. Mudah-mudahan Allah memudahkan niat baik kami dan tim untuk mewujudkan cita-cita kami bersama. Pesan buat teman-teman, gantungkan semua cita-cita itu, yakinkan diri kita itu bahwa Allah pasti kasih jalannya. Jadi teman-teman jangan putus asa bahwa yang kita coba gagal itu mungkin waktunya belum pas. Jadi gagal dicoba lagi, pasti Allah kasih jalannya. Jangan setelah gagal kita ngerasa ini kayaknya nggak berhasil gitu. Kadang-kadang waktu perjalanan yang udah kita lewatin itu, dari mulai start sampai finish, sebenarnya kita udah melewati 70%-nya gitu. Sebenarnya kan 30%-nya lagi waktu keberhasilan, tapi kadang-kadang orang yang nggak mau melanjutkan itu, sebenarnya waktu yang dia habiskan untuk mencoba itu udah jauh lebih besar dibandingin waktu finishnya gitu. Tinggal bagaimana menyemangati diri dan yakin terhadap keberhasilan itu, bahwa keberhasilan itu hanya milik Allah dan itu yang terus diyakini. Modal dan jejaring itu berkaitan. Jadi teman-teman lakukan silaturahmi ke semua pihak, jangan berhenti bersilaturahmi karena kita nggak pernah tahu. Saya kerjanya silaturahmi aja, sampai dibilang si Dian kerjanya cuma ngopi dari satu tempat ke tempat lain gitu. Itu hanya kita membuka peluang bisnis dan bersilaturahmi, kita nggak pernah tahu kita duduk di meja mana yang kita bisa berhasil gitu. Tapi lakukan itu terus sampai Allah bilang ini ada waktunya buat berhasil. Kekuatan silaturahmi itu luar biasa dan lakukan itu terus-menerus.